Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat semuanya? Semoga tetap sehat, semangat, dan senantiasa dalam perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara mengoperasikan dan membuat menggunakan aplikasi WordWall. Caranya mudah saja Bapak Ibu semuanya. Kita cukup membuka browser. Silahkan buka browser yang mana kita inginkan, baik Chrome atau Google Chrome dan segala macamnya. Lalu setelah tombol pencarian aktif, maka kita ketikkan WordWall. Lalu kita tekan Enter. Setelah tampilan berikutnya muncul, ada tampilan paling atas, Create Better Listen Quicker. Lalu kita pilihlah tampilan ini, kita klik. Nah, tampilan berikutnya akan muncul seperti ini. Apa langkah yang akan kita lakukan? Maka terlebih dahulu kita login. Yang ada tombolnya di bagian atas ini. Nah, kita klik login. Setelah ini muncul, kita diperintahkan dan diarahkan untuk memasukkan email kita. Boleh kita masukkan langsung email di sini, atau boleh kita masuk melalui sign in with Google. Kalau kita sudah pernah login di Google dalam laptop kita, kita pilih sign in with Google, karena kita tidak perlu lagi mengetik email kita. Tinggal pilih email yang kita inginkan. Nah, lalu kita masukkan password kita. Lalu tekan Enter atau Next. Setelah muncul, maka tampilannya akan seperti ini. Apa langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan? Kita pilih yang warna biru sebelah kanan atas, Create Activity. Klik. Akan muncul pilihan-pilihan permainan atau pilihan game yang akan kita lakukan. Contoh, kita ambil salah satu match up. Artinya memasangkan pasangan kata atau pasangan kartu atau sejenisnya. Setelah muncul ini, maka ini kita bikin judulnya. Apa materi yang kita inginkan kepada siswa. Contoh, ketika kita belajar bahasa Arab, mengenal Damir, misalnya. Lalu baru kita inputkan. Boleh kita ketikkan, kalau dia dalam bentuk tulisan silahkan diketikkan apa kata kuncinya, atau kalau ingin kita dalam tampilan gambar, maka kita cari tampilan foto seperti ini, lalu kita klik add image. Kita klik, maka akan diarahkan ke sini. Untuk gambar, boleh kita langsung download di internet, atau boleh kita upload dari komputer kita. Namun sebaiknya untuk mengingat waktu agar tidak berlama-lama, sebaiknya kita persiapkan dulu gambar-gambar apa saja yang akan kita butuhkan dalam permainan game ini, lalu kita simpan dalam komputer kita. Kemudian baru kita mulai untuk mengoperasikan aplikasi WordWall ini. Kalau di sini kita coba upload di komputer saja. Nah, akan muncul. Ini sudah saya siapkan. Pertama keywordnya huwa. Lalu kita pilih pasangannya yang ingin kita pasangkan. Kita upload lagi dari komputer kita dengan cara yang pertama tadi. Kita pilih lagi. Sengaja saya berikan kode supaya mempermudah saya memilih. Silakan kita lanjutkan, ingin beberapa macam atau beberapa buah, kita add ini. Sebanyak yang kita inginkan. Mau 5, mau 10, mau 100. Tergantung yang kita inginkan. Langkahnya sama. Kita pilih gambar yang kita inginkan. Klik. Kita tekan open, maka akan muncul. Berikutnya pasangannya juga seperti itu caranya. Kita klik upload. Bisa jadi caranya kita dengan double klik 2 kali, dia juga akan muncul untuk mempercepat. Begitu seterusnya sampai berapa yang kita inginkan. 3. 3. Tambah terus.
Yang keempat, caranya juga sama. Ingat, kita pilih gambarnya, lalu kita klik 2 kali untuk lebih cepat. Yang keempat, silahkan lakukan cara yang sama sampai berapa yang kita butuhkan. Tambah lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika kita sudah menyimpan gambar-gambarnya dan sudah kita atur, kita akan lebih cepat untuk mengoperasikan dan menyelesaikannya. Namun, kalau tidak, kalau kita mau mencari di sini, butuh waktu lebih lama. Ini keuntungannya ketika kita sudah menyiapkan materi yang kita inginkan. Atau kalau kita ingin untuk menambahkan matematika, ada rumus-rumusnya di sini. Nah, jadi cukup. Kalau kita rasa sudah cukup, maka kita tinggal tekan atau klik dan ini. Simpan. Nah, permainan pertama kita sudah selesai. Kita siap untuk mencoba permainannya. Untuk mencobanya, silakan kita mulai dengan klik start. Nah, ini contoh permainan karena kita memilih tadi adalah memasangkan. Karena saya pasangkan adalah gambar, maka dia akan muncul gambar. Maka yang di atas ini silakan pindahkan ke kotak yang kosong disediakan. Contohnya dia, namun dia seorang perempuan, berarti hia. Dia 2 orang perempuan, berarti hunna. Huma. Dia 3 orang perempuan atau lebih, hunna. Sampai selesai. Kalau kita sudah anggap selesai, maka kita klik submit. Maka cuma 2, barangkali saya tadi salah input kunci. Nah, ini permainan pertama. Dari game yang kita buat tadi, bisa kita gunakan permainan berikutnya. Tidak hanya memasangkan ini, boleh kita bermain dalam bentuk bermain game, betul-betul seperti bermain game. Nah, kita pilih Mesh Case. Lalu kita klik Start. Mohon maaf, bahasa Inggris saya belepotan. Nah, muncullah game yang kita inginkan. Maka di sini diarahkan, soalnya adalah perempuan, diarahkan ke sini. Kalau betul, dia akan tampil centang. Nah, atau kita ingin dalam bentuk kuis, maka seperti ini muncul. Nah, silakan klik start kembali. Maka akan muncul permainan dalam bentuk kuis. Ini soal, ini optionnya. Dia seorang laki-laki, kita klik huwa. Begitu seterusnya. Dia 2 orang laki-laki, huma. Nah, ini untuk permainan. Dan semuanya inilah macam-macam permainan yang bisa kita pilih, yang kita kirim nanti kepada siswa kita. Kemudian latar belakangnya, sound atau efek yang muncul di belakangnya nanti bisa juga kita pilih. Nah, ini tadi yang klasik. Kalau ingin kita dalam suasana hutan, maka kita pilih jungle. Nah, tampilan akan seperti ini. Nah, seolah-olah siswa bermain di lingkungan hutan. Nah, dia seorang laki-laki, huwa misalnya. Sama. Kemudian ingin lagi kita di angkasa, akan muncul seperti ini. Kita klik start. Berarti kita berada di ruang angkasa, di lingkungan bintang-bintang yang sangat banyak sekali. Nah, kita pilih. Permainannya tetap sama. Namun model tampilan dan latar belakangnya bisa kita rubah sesuai dengan kita inginkan. Nah, lalu bagaimana
cara kita mengirimkan kepada siswa, maka kita setting terlebih dahulu pengaturannya. Pengaturan yang pertama adalah timernya. Berapa lama siswa kita perbolehkan untuk bermain? Apakah kita batasi 5 menit atau 5 jam atau berapa lama yang kita inginkan? Kalau kita tidak ingin membatasi, kita ingin siswa memainkan game kapanpun yang mereka inginkan, berapa lama pun yang mereka mau, silakan kita klik centang non. Kemudian ini nyawa. Berapa nyawa yang kita berikan kesempatan kepada siswa? Misalnya tadi bermain game hantu tadi, yang bisa dimakan-makan itu, atau berapa macam salah yang bisa kita bolehkan. Nah, nyawa ini kita tentukan. Biasanya nyawa saya memberikan cuma 3 atau 4. Kemudian random, apakah kita ingin soal diacak atau tidak? Kalau ingin silakan centang, kalau tidak kosongkan. Begitu seterusnya. Yang ini apakah di akhir game akan tampil jawaban atau tidak? Kalau kita ingin munculkan berapa terjawab oleh siswa, maka kita munculkan show answer. Kalau tidak ingin memunculkan berapa jumlah betul oleh siswa, maka kita kosongkan saja. Sebaiknya kita munculkan. Lalu kita klik terapkan. Pengaturan yang kedua, kita atur ranking yang muncul. Kalau kita ingin munculkan ranking, maka kita centang on. Kemudian berapa angka ranking yang muncul? Kalau ingin 3 besar, maka kita centang 3. Kalau 5 besar, centang 5. Kalau kita ingin 40, kita centang 40. Kemudian dalam perankingan ini, apakah kita izinkan 2 nama atau nama ganda atau tidak? Misalnya Edi sudah 2 kali memainkan, ternyata nilainya keduanya tertinggi muncul di sini. Atau ketika tidak izinkan, cuma 1 Edi saja yang muncul, kita klik yang ini. Kalau kita izinkan hanya nilai tertinggi saja tanpa membatasi nama, maka kita izinkanlah duplikat nama. Kemudian berakhir game ini akan hilang secara sendiri berapa lama? Apakah kita ingin 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, atau kita tidak menginginkan ini akan dihapus? Maka kalau tidak diinginkan, maka kita klik never. Setelah selesai, maka kita terapkan dalam aktivitas ini. Lalu kita share kepada siswa kita. Klik share. Kalau ingin membagikan kepada sesama guru, maka pilih ini. Munculannya akan sama dengan munculan kita hari ini. Kita bisa memilih bermacam game yang kita inginkan. Kalau juga kita ingin siswa memainkan game sesuai yang mereka inginkan, milih-milih latar belakangnya seperti apa, maka kita kirim lewat ini. Tapi kalau hanya kita ingin sekedar latihan pada siswa saja, mereka tidak kita inginkan mereka mengulang-ulang atau mengotak-atik tampilannya, maka kita set sebagai siswa saja. Pilihan ini kita batasi apakah siswa wajib mengetik nama atau tidak. Sebaiknya kita centang yang wajib mengetik nama, supaya kita tahu siapa nama siswa kita yang ikut memainkan gamenya. Kemudian batas waktu habis. Kalau kita ingin membatasinya, misalnya kita ulangan jam 7:30, kita batasi sampai jam 9, silakan setting. Kalau tidak, kita menginginkan siswa main kapan saja, dibandingkan mereka bermain game sepanjang hari, sepanjang malam, lebih baik mereka bermain game dengan game yang kita bikin ini, game yang berilmu pengetahuan, maka kita beri deadline-nya non, tanpa batasan. Lalu setelah game berakhir, apakah dimunculkan jawaban atau tidak? Kalau iya, silakan centang. Kalau tidak, silakan kosongkan. Kemudian yang ini, apakah kita izinkan siswa mengulang lagi permainannya? Kalau iya, silakan centang start again. Kalau kita hanya cukup sekali saja siswa memakai ini, maka kita kosongkan. Setelah selesai pengaturan ini, maka kita start. Tunggu loading. Inilah link yang akan kita kopikan. Kita klik copy. Lalu kita bagikanlah kepada grup siswa. Apakah grup WhatsApp, kepada SMS kepada siswa, dan segala macamnya. Mari kita buktikan. Nah, kita coba. Kita kopikan link yang sudah kita bahas tadi. Enter. Nah, karena kita mewajibkan nama, akan muncul kolom nama. Karena saya sudah mengetik nama saya sebelum-sebelumnya, maka namanya otomatis saja muncul. Lalu kita mulai. Inilah model tampilan yang ada pada siswa kita nantinya.
klik start. Nah, ini model tampilannya. Dia 2 orang perempuan, berarti Huma. Begitu seterusnya. Artinya kita sudah selesai membagikan sebuah permainan kepada siswa. Kalau kita ingin membagikan permainan yang lain, permainan yang sama, namun dengan tampilan yang lain, kita klik lagi di sini. Di My Activity. Lalu, setelah dia sudah berhasil loading atau muncul, maka kita pilih permainan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan macam-macam permainan yang tersedia di bagian kanan ini. Lalu kita pilih misalnya bermain game yang seperti tadi. Kita setting lagi pengaturannya. Waktunya dibatasi atau tidak. Kemudian nyawanya berapa kita berikan. Kalau ini permainannya game ada yang memakan-makan itu, maka mungkin kita berikan nyawa lebih banyak sesuai dengan tingkat kesulitan soal yang kita buat. Nah, kemudian acak soalnya atau tidak, kemudian baru kita terapkan. Kemudian kita tes. Betul yang kita inginkan ada permainan itu. Nah, setelah tampilan ini berhasil, kata yang sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bagikan kepada siswa kita. Share, set, edit, sesuai dengan kita ingin, pengaturannya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita klik start. Muncul salinan linknya, ini kita copy. Lalu inilah yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Contoh, kita masukkan link yang kita bagikan tadi, maka inilah yang muncul gamenya. Sesuai dengan game yang kita kirimkan linknya. Nah, begitulah teman-teman guru semuanya. Semoga kita bisa lebih memberikan perhatian kepada siswa kita sehingga mereka tertarik untuk belajar dengan kita. Yang akhirnya nanti anak-anak kita tampil sebagai seorang yang tetap bersemangat dalam pembelajaran. Demikian saja pengenalan tentang aplikasi WordWord pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau seandainya beberapa kesalahan, mohon dimaafkan. Silahkan diberikan kritik dan sarannya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.